Shalom, senang jumpa kembali dengan Bapak Ibu malam ini. Suplemen Jiwa hadir bagi Bapak Ibu, memberkati setiap hari Senin malam jam 7, saudara ya. Terima kasih atas setiap support, atensi dengan Bapak Ibu mengirimkan link ini di media sosial saudara dan bagian kepada teman-teman semua, sehingga berkat Tuhan bukannya sampai kepada dirimu, tapi kepada banyak orang, sehingga mereka pun turut merasakan kasih Tuhan melalui firman Tuhan yang kita renungkan setiap hari Senin jam 7 malam saudara. Terima kasih juga atas setiap atensi berkat Bapak Ibu yang kau taburkan dalam pelayanan The Warriors ya, sehingga kami percaya setiap rupiah yang kau taburkan membawa satu jiwa minimal bertobat kenal Yesus dan ikut Tuhan dan diselamatkan Tuhan. Baik, malam ini kita siapkan hati kita mau datang sama Tuhan, kita mau berdoa. Saat ini saudara, Bapak terima kasih atas setiap kebaikan Tuhan buat kami malam ini. Sepanjang minggu telah kau sertai kami boleh melalui bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya setiap apa yang kami kerjakan mendatangkan berkat bukan hanya bagi diri kami, tapi juga bagi banyak orang yang boleh merasakan keadaan kami Tuhan. Terima kasih, Roh Kudus pimpin kami, ampuni setiap dosa, pelanggaran kami, dan kami percaya mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Kami sebentar akan mulai suplemen malam ini. Tuhan Yesus urapi kami sehingga boleh menjadi berkat sampai kepada semua orang yang dapat mengakses siaran ini Tuhan. Demi nama Yesus Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Baik Bapak Ibu, malam ini kita datang sama Tuhan. Kita mau menaikkan pujian bagi nama Tuhan malam saudara. Siapkan hatimu. Siapkan hatimu, kita mau sembah Dia. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan keselamatanku. Engkaulah jalan yang menara, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku. Oh,
kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaanmu dalam hidupku. Dengan senap hatimu katakan bagaikan langit, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolonganmu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaanmu dalam hidupku. Bagaikan langit Tuhan, oh bagaikan lawan membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolonganmu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaanmu dalam hidupku tiada terhitung. Tuhan tiada terhitung, kesetiaanmu dalam hidupku tiada terhitung. Tuhan tiada terhitung, pertolonganmu dalam hidupku. Kau setia Tuhan, Kau setia, Kau mulia, kasih-Mu bagiku begitu luas, begitu luas. Tuhan, Kau menerimaku Tuhan dengan kasih-Mu. Terima kasih, begitu dalam pengampunanmu Tuhan. Oh, kasih-Mu begitu dalam bagiku. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya mau belajar melanjutkan pembahasan dalam Mazmur 4 malam ini, Tuhan Yesus, ayat ke-7. Saya boleh sampai malam ini. Beri kami hikmat-Mu, Roh Kudus menuntun kami. Dengan bahasa yang sangat mudah, kami boleh memahami firman-Mu malam ini. Demi nama Yesus Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, kita sudah sampai dalam Mazmur 4 ayat ke-7, saudara. Mazmur 4 ayat ke-7, kita sudah bahas ayat 1 sampai yang ke-6. Ayat ke-6 minggu lalu kita bahas tentang persembahan, Bapak Ibu ya. Alkitab katakan persembahkanlah korban yang benar. Kalau kita belajar kisah Daud, begitu luar biasa Daud. Ketika dalam pelarian, dia sembunyi, tapi dia tetap mementingkan Tuhan di segala-galanya, sehingga dia keluar dari persembunyiannya, dia mengadakan persembahan itu, dia mengadakan perayaan untuk Tuhan, sehingga dia membawa korban sembelihan, ya, lalu dia tumpahkan darahnya, dia ingat Tuhan bahwa Tuhan akan menyelamatnya, maka dia tidak takut, lalu dia memberikan persembahan zabah tadi, ya,
sebagai bentuk kasihnya kepada Tuhan, bentuk pengorbanannya ketika dia mengingat Tuhan, saudara. Malam ini kita lanjut pada ayat ke-7 dalam Alkitab buku Bapak Ibu, dalam aplikasi HP saudara, Mazmur pasal 4 ayat 6. Firman Tuhan berkata demikian Bapak Ibu, ya sama-sama kita baca malam ini, 1, 2, 3. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami ya Tuhan. Banyak orang berkata, ya, sehingga ayat ini dibuka dengan banyak orang berkata. Ternyata Bapak Ibu, banyak orang itu menunjukkan bahwa kita, pribadi kita ini seringkali mendengar perkataan orang, saudara. Seringkali lebih menyodongkan telinga kita, menyedengkan telinga kita dengan perkataan orang, dibandingkan kita menyediakan telinga kita kepada perkataan Tuhan. Sehingga seringkali imanmu lemah, ya, imanmu drop hari ini, bahkan boleh naik turun imanmu karena perkataan orang. Ingat baik, engkau hidup bukan karena perkataan orang, saudara. Imanmu tumbuh bukan karena perkataan orang. Alkitab kita berkata iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus, saudara. Jadi hidupmu, matimu bukan ditentukan oleh perkataan orang. Mulai tutup telingamu, mulai fokus kepada firman Tuhan, perkataan Tuhan malam ini, saudara. Bukan perkataan orang yang membuat kau punya iman, tetapi perkataan Tuhan sendiri. Gitu ya. Kalau mau saya gambarkan malam ini Bapak Ibu ya. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Di sini Daud mencoba menggambarkan bahwa perkataan orang itu melemahkan iman Daud. Daud mengingatkan kita malam ini bahwa banyak perkataan-perkataan orang di luar sana, netizen itu saya bilang, ya, yang gibah-gibah itu, yang seolah peduli akan saudara, tapi pedulinya bukan hal positif, bukan membangun saudara, tapi hal-hal negatif. Apa yang kurang dari kehidupanmu itu mudah dicari oleh mereka. Tapi saya mau tanya malam ini, bisakah mereka mendapatkan hal positif, kelebihan dari dirimu yang coba mereka katakan kepada orang lain? Mungkin ada, tetapi persentase mungkin sedikit, saudara. Tetapi kebanyakan orang-orang itu berkata yang negatif tentang dirimu. Sehingga kau nggak bisa membangun imanmu, kau nggak bisa membangun hubunganmu dengan Tuhan, sehingga kau hanya fokus kepikiran sampai kau nggak bisa tidur. Akibat apa? Perkataan orang. Sehingga juga Bapak Ibu lihat di TV, ya, lihat berita di HP saudara. Banyak orang itu bunuh diri, banyak orang itu mengakhiri hidupnya dengan cara dia menjatuhkan diri karena perkataan orang. Nah, beberapa waktu yang lalu ada sebuah berita bahwa ada seorang, saya lupa laki-laki itu perempuan, itu bunuh diri, gantung diri karena ditagih debt collector. Padahal tidak face to face. Hanya via telepon atau via WhatsApp atau via SMS yang saya kurang paham. Tetapi orang ini mengakhiri hidupnya karena perkataan orang. Sehingga iman nggak timbul, yang ada iman lemah, drop imannya, lalu mengambil jalan pintas, dia bunuh diri, sudah. Ketika bunuh diri, apakah orang yang berkata demikian kepada orang tersebut bertanggung jawab? Enggak. Dia omong tentang omong aja. Tetapi respon kita terhadap perkataan orang itu bagaimana? Jadi mulai filter telingamu, pendengaranmu, penglihatanmu dengan baik, bijaksana, hal-hal yang orang-orang perkatakan tentang dirimu. Nah, Daud coba berkata malam ini, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Dicoba untuk melemahkan iman Daud bahwa nggak ada orang yang memperlihatkan kebaikan kepada Daud. Ayat 4, pasal 4 ayat 7 ini menggambarkan keinginan mereka. Mereka itu siapa? Orang yang mencari petunjuk dan kebaikan Tuhan. Ya, agar cahaya wajah Tuhan menyinari mereka. Makanya disambung kalimat demikian. Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami ya Tuhan. Di tengah kebuntuan, di tengah kegelapan yang
membuat keraguan untuk melangkah. Di tengah kegelapan yang tidak tahu harus melangkah kemana arahnya, Daud meminta kepada Tuhan dengan bahasanya Daud dengan pujian ini. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Biarlah wajah Tuhan menyinari Daud. Pemazmur ini menggambarkan bahwa Allah itu sinar kemuliaan begitu terang di tengah kegelapan. Sehingga di jalan yang gelap itu Daud bisa melihat langkah jalan mau kemana dia mau tuju, saudara. Ayat ini menunjukkan bahwa mereka mencari panutan dan berkat dari Tuhan. Ayat ini mencerminkan pertanyaan yang seringkali muncul dalam pikiran banyak kita. Yaitu pertanyaan tentang siapa yang akan memberikan petunjuk atau jalan yang baik dalam hidup ini, saudara. Menunjukkan keraguan dan pencarian arah yang lebih baik. Jangan-jangan Bapak Ibu masih ragu ikut Tuhan. Saya punya pengalaman, ada orang yang saya lain, saudara. Ketika hampir setiap bulan, mungkin 1 kali waktu setiap bulan, saya ketemu dengan beliau, saudara. Lalu saya nasihatin tentang harus bagaimana melangkah ke depan. Tapi dalam suatu waktu, ketika menghadapi sebuah tantangan, orang ini justru tidak bertanya kepada Tuhan. Padahal setiap minggunya dia ke gereja. Di tengah kegalauan hidupannya, menghadapi sebuah tantangan, dia suruh orang tuanya untuk tanya kepada seorang orang pintar, katanya, cenayang, bagaimana nasib ke depannya? Apakah dia bisa lanjut atau tidak? Suatu waktu saya ketemu dengan orang ini kembali, saya tegur dengan keras. Itu bentuk bahwa engkau sedang menduakan Tuhan. Kau percaya kepada Tuhan, tapi kau percaya kepada dongeng-dongeng tahayul nenek moyangmu. Orang ini rajin ke gereja, beribadah kepada Tuhan, ikut doa, syafaat saudara. Tetapi ketika sebuah keputusan harus diambil, dia bingung untuk melangkah ke depan, dia tanya kepada orang pintar, saudara. Ini bentuk sebuah keraguan. Bentuk pertanyaan inilah yang sekali muncul di tengah kegalauan orang-orang Kristen. Bisa nggak ya Tuhan kasih saya mujizat? Bisa nggak ya Tuhan kasih saya jalan keluar? Bisa nggak ya masalah ini terselesaikan? Bisa, dan bisakah pertanyaan itu muncul dalam benak saudara setiap hari? Sanggup nggak Tuhan pulihkan saya? Sanggup nggak Tuhan sembuhkan saya? Perkara bukan masalah sanggup atau tidak sanggup, mampu atau tidak mampu. Pertanyaan saya, maukah Tuhan melakukan mujizat untuk dirimu? Untuk sampai kepada titik dia mau, Tuhan sedang melihat kesungguhan hatimu. Tuhan sedang melihat ketidakragu-raguan hatimu, imanmu kepada dia. Untuk mempercayai penuh tentang kebesarannya Tuhan. Ustadz Bendal ini yang luar biasa. Banyak orang membuat dia galau mungkin. Simpang siur pertanyaan. Di dalam benak saudara. Kegalauan ini membuat saudara imanmu lemah. Tapi statement Daud ini luar biasa. Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami ya Tuhan. Membangkitkan semangatmu malam ini. Membangkit imanmu malam ini saudara. Membuat jiwamu haus akan Tuhan. Sungguh-sungguh. Bentuk ketergantungan pada Tuhan. Ketika menyatakan biarlah cahaya wajahmu menyinari kami ya Tuhan. Ayat ini menunjukkan keyakinan bahwa hanya dengan berpaling kepada Tuhan, mereka, para pencari Tuhan ini, akan mendapatkan petunjuk dan bimbingan yang mereka butuhkan dan hidupi. Kayak malam ini, di depan saya itu ada lampu, ya, lampu untuk rekaman, saudara, ya, bentuknya lingkaran terang, saudara. Ketika saya memakai lampu ini di tengah ruangan yang kurang pencahayaannya, wajah saya lebih bersinar, saudara.
Sekeliling saya tadi kurang cahaya, akan lebih terang, saudara. Kalau saya gambarkan ini di sebuah stage panggung, sebuah pentas, ya, di tengah panggung terang, tapi di bagian festival, itu berarti pelataran atau area di bawah panggung itu gelap, saudara. Ketika sinar lampu itu menyinari saya di tengah panggung, saya menjadi objek utama. Saya bisa melihat saudara bagian depannya, tuh, saudara. Tetapi saudara di bagian belakang, saya nggak bisa melihat. Tapi saudara di tengah kegelapan bisa melihat saya. Ketika saya menerima sinar kemuliaan Tuhan, saya bisa melihat sekeliling saya dengan radius mungkin sekitar beberapa ratus meter. Saya bisa melihat dengan jelas sehingga saya bisa melangkah bertahap, selangkah demi selangkah untuk saya maju ke depan. Selama sinar itu ada bersama saya. Kalau saya mau gambarkan hari ini ketika sinar kemuliaan wajah Tuhan ada bersama saya bisa melihat berapa ratus meter ke depan, ke kiri, ke kanan, ke belakang. Saya bisa melihat sekeliling saya dengan jelas. Mungkin ratusan meter ke depan, saudara. Saya bisa tahu mau kemana saya melangkah tujuan saya. Apakah ada lubang, apakah ada batu, ada kerikil, ataupun yang lain. Mungkin ada beberapa jebakan ataupun lubang yang buat saya terperosok, saudara. Tapi saya bisa melihat dengan jelas. Kenapa? Ada sinar kemuliaan Tuhan bersama dengan saya. Sehingga saya tahu arah kemana harus saya melangkah dan tuju, saudara. Penekanan pada cahaya wajah Tuhan. Itu penting bagi dirimu. Penekanan kepada sinar kemuliaan Tuhan itu penting bagi dirimu. Saya bilang di awal tadi, bukan masalah mampu atau tidak mampu Tuhan melakukan perkara besar untuk dirimu. Saya yakin dia mampu. Tapi maukah saudara disinari dan kemuliaan Tuhan? Ketika ketidakpastian, keraguan-raguanmu tadi, maukah benar-benar kau disinari kemuliaan Tuhan? Ternyata saya gambarkan dengan kisah saya tadi, banyak orang hanya mau jalan pintasnya, mau instannya saja, maunya hasil akhirnya saja, tidak mau prosesnya. Sedangkan Tuhan mau prosesnya. Sehingga ketika proses itu kau hadapi, kau menikmati kemuliaan Tuhan, wajahnya, sinarnya bersama dirimu. Cari wajah Tuhan. Rindukan dia setiap hari, setiap saat, saudara. Sehingga di tengah kegelapan dunia ini, kau bisa tahu melangkah mana yang baik dan tidak baik. Mana yang boleh dilakukan atau tidak dilakukan, saudara. Jangan sampai kau tersesat di tengah kegelapan dunia ini, saudara. Penekanan pada cahaya wajah Tuhan, cahaya wajahmu. Saya mau tekankan malam ini. Itu metafora untuk kehadiran. Itu gambaran tentang kehadiran Tuhan di dalam dirimu, saudara. Gambaran Tuhan, ada favor ya Tuhan untuk dirimu. Dia berkenan untuk dirimu. Dia berkenan dengan setiap langkah apapun yang kau kerjakan, saudara. Sehingga ketika sinar Tuhan tadi saya gambarkan, bisa kau lihat beberapa meter ke depan. Sehingga kau tahu melangkah kemana arahnya. Tidak tersesat, saudara. Yang kedua, cahaya wajah Tuhan. Itu belas kasihan, saya bilang tadi, favornya Tuhan. Untuk dirimu. Dan ada berkat Tuhan yang ditegaskan pada ayat ini untuk saudara saya. Bahwa mereka mencari penerangan dan kebaikan Tuhan. Pasti akan menerimanya. Secara keseluruhan, saya mau gambarkan saat ini, saudara. Ayat ini menyampaikan pesan tentang hidupmu harus bergantung penuh sama Tuhan. Yang kedua, selain bergantung penuh sama Tuhan, yakin gak kepada dia? Yakin gak saudara akan Tuhan sebagai sumber petunjuk? Ke gereja jalan terus. Ibadah setiap hari rutin. Saudara S3, doktor, datang
ke orang pinter, tanya tentang nasibmu bagaimana. Sekarang saya tanya, orang pinter itu profesor. Lulusan SD mungkin nggak lulus, SMA mungkin nggak lulus. Kau S3, kau tanya sama lulusan SD mungkin, yang pinter yang mana, yang bodoh yang mana, saudara. Tanya Tuhan. Dia tahu segala-galanya. Dia maha tahu. Dia tahu akan kehidupanmu ke depan. Kau ingin tahu tentang nasibmu ke depan. Ikuti jalan. Ikuti terang. Minta kemuliaan Tuhan bersama dirimu. Minta favornya Tuhan bersama dirimu. Dia sanggup ubahkan yang rusak menjadi baru, saudara. Ayo malam ini saya dorong Bapak Ibu. Tinggalkan cari hidupmu yang lama. Nggak usah datang ke orang-orang pintar lagi. Datang ke Tuhan. Tanya sama Tuhan. Buat hubunganmu, bondingmu kuat sama Tuhan. Sehingga kemuliaan Tuhan, cahaya wajah Tuhan menyinari dirimu. Sehingga setiap langkahmu dituntun oleh Tuhan. Sekalipun kau jatuh, tidak sampai tergeletak, itu kata Alkitab. Sebab tangan Tuhan menopang dirimu. Jadikan dia arah jalanmu, sudah. Jadikan dia tujuan hidupmu. Gandol Gusti, kata Alkitab. Berpegang teguh, yakin sama Tuhan. Ayo. Di awal bulan Oktober ini. Terus cari Tuhan. Terus semangat. Terus cari wajah Tuhan. Sampai kau dapatkan sinar kemuliaan Tuhan menyinari dirimu, langkahmu untuk ke depan. Yang memperlihatkan hal baik kepada saudara, bukan dunia ini. Bukan orang-orang sekitar saudara. Tapi kepada Tuhan. Tutup telingamu, dengarkan perkataan Tuhan. Filter yang baik telingamu untuk hal-hal yang membangun dirimu atau tidak membangun dirimu. Sebab iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Malam ini Bapak Ibu, jika ada pokok-pokok doa yang ingin didoakan bersama-sama, Bapak Ibu yang join di live chat boleh tuliskan pokok doa saudara. Mungkin di siaran tunda boleh masuk dalam kolom komentar. Ada nomor admin WA Bapak Ibu, mungkin malu menuliskan pokok doa saudara, kirimkan pada nomor WA admin. Percayalah, pesan saudara akan sampai kepada saya, dan pasti saya doakan sampai terjadi perubahan dalam kehidupanmu oleh karena Tuhan. Sebentar juga ada barcode jika Bapak Ibu ingin menabur pelayanan digital kami sebagai bentuk pelayanan misi saudara. Taburkan gereja melalui dengan baik, dan percayalah dengan imanmu, saya yakin bahwa setiap taburan saudara mendatangkan jiwa dimenangkan bagi nama Tuhan. Kita berdoa malam ini. Bapak bersyukur Tuhan ingatkan kami untuk kami boleh memfilter pendengaran kami. Kami boleh mentahirkan telinga kami mendengarkan firman-Mu, mulai filter setiap perkataan-perkataan yang negatif yang tidak membangun iman kami. Bapak, ampuni kami jika kami masih mendengar perkataan-perkataan yang tidak membangun iman kami, dan kami tidak mau mendengar perkataan Tuhan. Juga Tuhan ingatkan kami, jangan sampai kami bertanya kepada orang-orang pintar dunia ini Tuhan, tapi kami menghiraukan perkataan Tuhan. Padahal kami rajin ibadah kepadamu, rajin mendengar firman-Mu Tuhan. Tapi ketika ada masalah berat terjadi, kami justru datang kepada orang pintar bertanya tentang nasib kami. Ampuni kami Tuhan jika kami bisa melakukan itu Tuhan Yesus. Kami mau belajar kisah Daud ini. Sekalipun banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Daud berkata, biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Kami terus belajar untuk kami memegang teguh Engkau, mempercayai dirimu, dan keyakinan kami penuh kepadamu Tuhan Yesus. Malam ini Tuhan ada beberapa doa yang akan kami doakan Tuhan Yesus. Jika ada di live chat
Malam ini Tuhan, pokok doa Bapak berkati. Yang butuh pertolongan Tuhan berikan jalan keluar Tuhan Yesus. Aku percaya masih ada mujizat Tuhan terjadi bagi mereka Tuhan. Masih ada jalan keluar untuk setiap masalah mereka Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang terikat Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Yang bukan jalan untuk berikan jalan keluar bagi mereka Tuhan. Berdoa untuk Bapak Charles Simanjuntak malam ini Tuhan Yesus, yang sedang terus berjuang untuk memperjuangkan haknya Tuhan di pekerjaan lamanya Tuhan Yesus. Tuhan tolong dengan hak ini boleh menjadi bagian rencana Tuhan di depan Pak Charles Simanjuntak Tuhan. Berada kehidupannya Tuhan bersama keluarganya, imannya putus terhubung dengan dirimu Tuhan, sehingga terus bertumbuh pengenalan akan Tuhan. Berkati bersama keluarganya Tuhan. Ibu Deborah Darwinarsi Tuhan urapi malam ini Tuhan Yesus, sedang berjuang melawan kankernya Tuhan dalam nama Yesus. Bapa, beri hikmat-Mu sehingga dia bisa berdamai dengan dirinya Tuhan dan bisa memahami rencana Tuhan hidupannya. Beri yang terbaik ya Tuhan dalam nama Yesus. Berdoa untuk setiap program-program duwe Tuhan ke depannya, Bapak. Diberkati sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Berkati digital chemistry kami Tuhan, The Warriors Tuhan Yesus. Boleh menjangkau jiwa-jiwa sampai ke ujung-ujung bumi, sampai internet yang dapat diakses oleh mereka demi nama Yesus Tuhan. Kiralah patah syikiri. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, ya la 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 la. Kurang padala ya la 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 ma ya la 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 masuk ya la la la. Urapi Tuhan, jama Tuhan setiap kami dalam ini Tuhan Yesus. Pulihkan Tuhan, pulihkan kami Tuhan. Ya la 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 la. Oh, mengalir kuasa-Mu, mengalir lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih. Berkati seluruh pemimpin jiwa Tuhan malam ini, agar semakin hari semakin tajam, menjadi berkat dimanapun dapat diakses Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap menjalani sepanjang minggu ini bersama dengan Tuhan. Demi nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Selalu menabur untuk Tuhan, dan terima kasih atas setiap support, atensi, bahkan komen saudara. Boleh membangun pelayan kami di supaya jiwa kami ini malam ini, sehingga kita percaya hari depan semakin tajam menangkap visi Tuhan. Shalom, sampai jumpa kembali. Haleluya.